Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Ninanto. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu alat yaitu headbox. Langsung saja, let's go! Nah, dalam layar itu adalah mesin headbox yang berfungsi yang pertama mendistribusikan fiber secara merata selebar fiber mesin. Yang kedua, mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan hal ini, stok jet haruslah rata, baik pada ketebalan jet, konsistensi stok, dan kecepatan, serta arah jet keluar di setiap posisi selebar headbox. Bila terdapat cacat atau goresan atau deposit di bagian dalam headbox, maka akan terjadi turbulence yang berbeda di daerah yang cacat tersebut dan menimbulkan perbedaan kecepatan dan arah jet di area tersebut. Perbedaan ini memberikan dampak ke kualitas kertas yang dihasilkan seperti arah fiber yang tidak beraturan, formasi yang jelek, dan lain-lain. Jenis-jenis headbox. Yang pertama adalah gravitasi headbox. Gravitasi headbox itu adalah headbox pertama kali yang berbentuk terbuka. Tekanan headbox diatur dengan mengatur ketinggian stok dalam headbox. Seiring dengan bertambahnya kecepatan mesin, tidak mungkin menambah ketinggian headbox untuk meningkatkan pressure headbox. Dengan asumsi setiap kenaikan 1 meter level cairan di dalam headbox akan menaikkan 0,1 bar tekanan. Semakin tinggi level headbox, maka semakin tinggi retention time waktu tinggal di dalam headbox. Ini mengakibatkan pembentukan flux semakin tinggi. Maka rectifier roll digunakan untuk menciptakan turbulence di dalam headbox, sehingga flux yang terbentuk bisa terpecah. Rectifier juga meratakan kecepatan stok yang keluar dari headbox karena terjadinya penurunan tekanan ketika stok melewati lubang rectifier. Untuk jenis selanjutnya ada headbox bertekanan, di mana headbox bertekanan itu ada 3 macam. Yang pertama ada pneumatic headbox, di mana cara kerjanya yaitu menaikkan tekanan headbox dengan memasukkan udara di atas permukaan cairan di dalam headbox atau jalur headbox. Pengaturan tekanan headbox dengan menaikkan atau menurunkan tekanan udara ini. Yang kedua ada hydraulic headbox. Desain dari hydraulic headbox ini sepenuhnya tertutup. Tekanan headbox ditentukan oleh tekanan cairan di dalam headbox tersebut, yang diatur oleh kecepatan fan pump dari headbox. Kecepatan jet dari hydraulic headbox ini lebih besar dibandingkan dengan kecepatan jet pada pneumatic headbox. Dan yang terakhir ada octopus, di mana octopus ini merupakan jenis pneumatic headbox juga. Dan tekanan headbox dikontrol oleh tekanan udara di header. Karena header berbentuk lingkaran, maka tekanan ke segala arah akan sama, sehingga tekanan headbox selebar mesin akan sama. Untuk selanjutnya adalah bagian-bagian dari headbox. Bagian-bagian dari headbox itu yang pertama adalah stock inlet, yang kedua adalah tapered header, yang ketiga ada recirculation outlet, yang keempat adalah tube bank, yang kelima adalah coalescing chamber, yang keenam adalah turbulence generator, yang keenam adalah plate, yang ketujuh adalah slash, yang kedelapan adalah stock to wire. Itu tadi adalah bagian-bagian dari headbox. Bentuk dari headbox header itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada di pojok kiri atas. Bila headbox header berbentuk rata dari ujung ke ujung, maka tekanan stok di dalam headbox akan lebih tinggi pada daerah stok masuk pertama kali headbox header. Untuk headbox header yang sebelah kanan atas itu
Bila headbox header dibuat meruncing ke ujung atau tapered, tetapi tidak ada flow yang keluar dari ujung, maka tekanan stok di dalam headbox akan lebih tinggi pada daerah stok ujung headbox header tersebut. Nah, macam yang ketiga atau macam yang terakhir, yaitu yang bawah, di mana tekanan headbox itu selebar mesin itu semua sama, maka perlu sedikit flow dikeluarkan di ujung headbox header. Untuk selanjutnya adalah tube bank. Pipa-pipa kecil ini dikenal dengan nama tube bank, yang mana ketika aliran stok akan masuk ke tube, sejumlah pressure balik akan terjadi. Semakin tinggi pressure balik, berarti semakin besar pressure drop yang terjadi, dan semakin rata pressure yang keluar dari ujung tube. Semakin baik bentuk tube, maka akan semakin rata inlet pressure sebelum masuk tube. Apabila jarak antara tube besar, maka akan terjadi penurunan pressure di daerah antara tube tersebut, sehingga sebagian flow mengarah ke daerah tersebut atau cross flow. Cross flow juga terjadi pada antara tube yang berjarak lebih kecil. Akan tetapi, cross flow akan terjadi kecil. Cross flow ini akan menciptakan microturbulence. Bentuk tube tidak boleh terlalu konikal, karena aliran stok tidak akan mengikuti dinding tube lagi. Jarak antara aliran flow akan semakin meningkat, yang mengakibatkan sejumlah cross flow. Ini akan mengakibatkan terjadinya turbulensi yang besar, dan juga mengakibatkan fiber orientasi semakin tidak terarah. Pada teknologi modern, headbox tube semakin panjang dan diameter tube bertambah secara bertahap. Ketika stok melewati zona pertama, pada tube akan terbentuk microturbulence. Nah, itu tadi apabila kita menggunakan headbox tube yang sudah modern, di mana tujuan dari tubing ini yaitu membentuk microturbulence. Ini akan memecah fiber vlog yang ada di dalam stok, sehingga fiber tetap terjaga dalam bentuk single fiber. Nah, untuk selanjutnya adalah lamela, di mana lamela adalah plastik polikarbonat atau carbon fiber yang terpasang di ujung tubing. Lamela ini berfungsi untuk menjaga microturbulence sampai ke ujung headbox lips. Lamela membagi slice channel dalam beberapa bagian, sehingga kecepatan stok yang keluar dari tubing dan yang masuk ke lamela area dipertahankan sama. Microturbulence terbentuk karena kecepatan stok di sisi lamela dan di antara lamela yang berbeda. Apabila lamela tidak terpasang, maka vlog fiber yang sudah terpecah dari tubing akan membuat vlog lagi karena perlambatan kecepatan stok yang besar dan tidak terjadi turbulence. Lamela ini berfungsi untuk menjaga microturbulence sampai ke ujung headbox lips. Stock flow yang menyatu di ujung lamela channel di mana microturbulence terjaga. Panjang dari lamela ini akan menentukan efek dari tingkat microturbulence tersebut. Semakin panjang lamela, maka semakin cepat microturbulence berhenti di ujung slice channel dan sebaliknya. Nah, untuk selanjutnya adalah equipment yang ada di headbox. Yang pertama itu ada equipment headbox slash actuator, di mana fungsi dari headbox slash actuator ini untuk mengatur profil slice slip headbox. Ketika kita memutar head wheel, slice actuator akan mengadjust sebuah spindle sehingga slice slip akan berubah ke atas atau ke bawah. Profil slice slip ini akan mempengaruhi basis weight dari profil. Untuk headbox yang menggunakan pengenceran atau mengatur BW profile, maka slice slip profile harus di set rata atau zero position. Slice
profile juga akan mempengaruhi fiber orientasi juga. Terus untuk ketentuan dari headbox/aktuator, rata-rata jarak antara aktuator adalah sekitar 100 mm. Pengecasan antara spindle tidak boleh lebih dari 0,2 mm. Apabila lebih dari 0,2 mm, akibatnya nanti akan bengkok permanen. Bila melakukan pengecasan yang besar, gunakan 2 atau 3 spindle dalam pengecasan. Satu putaran pengecasan micro adjuster ini akan merubah slice sekitar 0,025 mm. Nah, untuk selanjutnya nilai maksimum dan nilai minimum dari slice opening, di mana nilai maksimumnya itu bisa sampai 76,5 mm dan untuk minimumnya itu 6,3 mm. Untuk slice opening operation ring-nya itu sendiri itu nilai maksimum sekitar 19 mm dan nilai minimumnya itu sekitar 7,62 mm. Nah, itu tadi aturan dari pembukaan dari slice opening. Untuk selanjutnya ada headbox header, di mana di bagian headbox header ini dilengkapi dengan side glass untuk melihat apakah pressure antara depan dan belakang itu sama atau belum. Kesamaan pressure ini dapat dilihat dari aliran flow headbox yang ada di side glass. Bila aliran ke arah depan, maka pressure headbox bagian belakang lebih besar dari pressure depan, dan juga sebaliknya. Bila aliran flow hampir tidak bergerak atau tidak bergerak sama sekali, maka pressure headbox dianggap sudah rata. Pengecasan pressure depan dan belakang ini dapat diatur dari bukaan valve sirkulasi headbox header. Setiap kali mengecek keseimbangan pressure ini, pastikan stok yang ada di dalam pipa side glass dibuang terlebih dahulu untuk menghindari adanya gumpalan atau slam masuk ke sistem. Cara membuang stok yang ada di dalam side glass, yang pertama, valve A kita buka 100%. Setelah valve A kita buka 100%, kita membuka secukupnya sekitar 20-30% di valve D. Selanjutnya, kita menutup valve C dan valve B. Itu tadi cara membuang stok yang ada di dalam side glass. Terus untuk setelah kira-kira 10 detik atau bahan yang keluar sudah hangat, pastikan tidak ada gelombang udara. Caranya, valve A dan valve B kita buka 100% dan valve D dan valve C kita tutup. Nah, di sini adalah hubungan dari slice setback dan jet landing, di mana perubahan posisi setback akan menghasilkan perubahan jet landing. Semakin besar nilai setback, maka semakin ke belakang posisi top slice. Terus selanjutnya adalah hubungan dari slice setback dengan jet landing. Perubahan posisi setback akan menghasilkan perubahan jet landing. Semakin besar nilai setback atau semakin ke belakang posisi top slice, maka jet landing akan semakin jauh. Terus hubungan dari slice opening dengan jet landing. Demikian juga dengan bukaan slice. Dengan posisi yang sama, setback, bila bukaan slice lip diperkecil, maka jet landing akan semakin jauh. Untuk selanjutnya, pengaruh bukaan slice terhadap kecepatan aliran stok. Di mana pengaruh bukaan slice terhadap kecepatan aliran stok? Ketika bukaan slice mengecil, stok flow akan lebih termampatkan di daerah mulut slice. Ini akan meningkatkan velocity stok.
maka fiber cenderung tertarik searah mesin. Selanjutnya adalah pengaruh bukaan slash terhadap formasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi formasi kertas adalah bukaan slash. Semakin kecil bukaan slash, maka konsistensi headbox akan semakin tinggi. Akibatnya fiber lebih cepat membentuk vlog ketika sampai di wire. Semakin besar vlog fiber, maka semakin jelek formasi kertas. Dan juga semakin besar bukaan slash, maka suatu saat wire tidak mampu mengeluarkan air pada awal-awal dewatering sebagaimana mestinya karena terlalu banyaknya air tersebut, sehingga konsistensi bahan dewatering elemen berikutnya masih rendah, membuat fiber mudah bergerak kemana saja. Hal ini membuat susunan fiber tidak beraturan dan formasi kertas akan menjadi jelek. Terus selanjutnya, arah fiber itu bisa ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, panjang lamela. Yang kedua, jet wire ratio. Yang ketiga, tipe top slash strip-nya. Dan yang terakhir, head flow.